Pernah nggak sih kamu jatuh cinta bukan karena senyumnya, tapi karena omelannya? Aku pernah, dan anehnya, aku malah kangen setiap kali nggak diomelin. Kenalin, aku Raka. Cowok biasa yang hidupnya jadi luar biasa, sejak kenal satu cewek galaknya kayak kepala suku, tapi hatinya selembut bubur ayam pakai kerupuk. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini kisah cinta yang dimulai dari teriakan di ruang rapat. Dan percaya deh, kamu bakal senyum-senyum sendiri habis dengar ceritanya. Namaku Raka, seorang mahasiswa semester 5 di jurusan teknik sipil. Aku bukan tipe cowok yang menonjol di kampus. Nilai standar, wajah juga standar. Kalau ada yang spesial dariku, mungkin cuma kesetiaan pada kopi sachet dan gaya hidup ala deadline. Kehidupanku berubah sejak aku kenal seorang cewek Rani. Gadis dari jurusan ilmu komunikasi. Cantik, pintar, tapi terkenal satu hal, galak. Suaranya nyaring, sikapnya tegas, dan katanya dia bisa mengatur ulang mental satu divisi hanya dengan satu kalimat. Awalnya, aku tidak terlalu peduli. Kami beda jurusan, beda lingkup. Tapi suatu hari, aku diajak ikut kepanitiaan besar tingkat kampus festival budaya tahunan. Dan siapa ketuanya? Tentu saja, Rani si galak. Hari pertama rapat, aku datang telat. Masuk ke ruangan sambil nyengir malu-malu, berharap bisa duduk diam tanpa jadi pusat perhatian. Tapi harapanku langsung pupus begitu terdengar suara lantang. Mas Raka, jam segini baru datang? Kalau kamu nggak bisa komitmen, bilang dari awal. Aku terdiam, seluruh mata tertuju padaku. Rani berdiri dengan tangan di pinggang, alis menyatu, ekspresi tegas. Tapi yang membuatku terdiam bukan marahnya, melainkan degup jantungku yang anehnya senang. Sejak itu, aku tahu, aku tertarik. Tiap hari kami rapat, dan tiap hari juga aku diomelin. Kadang karena telat, kadang karena salah desain, kadang hanya karena aku main HP saat rapat. Kalau nggak niat kerja bareng, ya keluar aja mas. Omelan demi omelan, membuatku hafal suara dan ekspresi Rani. Tapi entah kenapa, aku nggak pernah kapok. Malah makin ingin tahu, siapa sebenarnya gadis ini. Suatu malam, aku lembur di kampus karena mengejar deadline desain layout acara. Semua orang sudah pulang. Aku sendiri di ruang kerja. Perut keroncongan, tapi nggak bisa pergi beli makan. Tiba-tiba, HP ku bunyi. Rani, kamu masih di kampus? Aku jawab, iya, lembur. Kenapa? Lalu 15 menit kemudian, dia muncul. Berdiri di depan pintu dengan 2 bungkus nasi goreng dan teh hangat. Makan dulu, jangan nunggu kelaparan pingsan. Aku diam, nggak tahu harus ngomong apa. Dia nyodorin bungkus makanan, lalu pergi begitu saja tanpa bicara banyak. Itulah pertama kalinya aku lihat sisi lain dari Rani. Bukan galaknya, tapi perhatiannya. Sejak saat itu, aku mulai sering nyari alasan buat ngobrol. Kadang ngirim meme receh, kadang pura-pura nanya hal sepele. Dan kadang cuma kirim emoji random. Ajaibnya, dia selalu balas. Mungkin dengan nada ketus, tapi dia balas. Nggak usah kirim stiker jam segini. Tidur sana. Laporan belum selesai, masih bisa mikirin meme. Tapi kadang juga ada pesan kayak, kamu udah makan belum? Jangan lupa minum air putih, Ra. Jatuh cinta pada Rani, seperti jatuh cinta pada badai. Kamu tahu, kamu bisa kena angin ribut kapan aja. Tapi kamu tetap ingin dekat-dekat, karena badai itu menghangatkan. Suatu hari, kami kehabisan panitia untuk bagian logistik. Mau tak mau, aku dan Rani turun tangan langsung. Kami angkut kursi, pasang spanduk, dan siapin tenda. Matahari terik, keringat bercucuran. Tapi dia tetap tegas. Jangan angkat kursi kayak gitu, Ra. Nanti punggungmu sakit. Pasang talinya 2 simpul, biar nggak gampang lepas. Aku cuma senyum dan jawab, siap, bos galak. Dia melotot, tapi aku tahu, dia tahan tawa. Hubungan kami berkembang tanpa pernah ada kata nembak. Kami jalan bareng, saling kirim pesan tiap hari, dan saling marah kalau yang satu menghilang. Sampai suatu hari, aku benar-benar buat dia kecewa. Aku ketahuan bolos rapat penting. Alasannya, main game bareng teman lama. Aku pikir nggak akan ketahuan, tapi namanya Rani, selalu tahu segalanya. Dia datang ke kosanku malam-malam, marah besar. Kamu pikir aku senang-senang jadi ketua? Kamu enak bisa kabur, aku yang disalahin. Aku nggak bisa jawab, cuma bisa tunduk.
Tapi yang membuatku tersentuh adalah di akhir omelannya, dia berkata sambil menahan air mata, "Aku percaya kamu bisa diandalkan, Ra. Tapi hari ini, kamu bikin aku ragu." Itu pertama kalinya aku lihat dia menangis. Setelah itu, aku berubah. Bukan karena takut diomelin, tapi karena aku takut kehilangan orang yang paling peduli, walau caranya kasar. Aku datang ke setiap rapat, bantu semaksimal mungkin, dan pelan-pelan senyum Rani muncul kembali. Festival pun sukses besar, semua bertepuk tangan. Tapi aku hanya memperhatikan satu orang Rani yang tersenyum lebar dengan mata berkaca-kaca. Setelah acara selesai, kami duduk di taman kampus. Aku bilang pelan, "Terima kasih, udah selalu marahin aku." Dia tertawa kecil, lalu jawab, "Kalau aku nggak marah, kamu nggak akan berubah." Aku memandangnya lama, lalu berkata, "Aku nggak tahu ini cinta atau efek trauma kena omel. Tapi, aku sayang kamu." Dia diam, lalu pelan-pelan menyender di pundakku. "Aku juga sayang kamu, meskipun kamu ngeselin." Tahun berganti, kami lulus. Aku kerja di perusahaan konstruksi. Rani jadi konten strategis di startup. Kami makin sibuk, tapi cinta kami tetap dipertahankan lewat omelan-omelan kecil. "Ra, kamu lupa sarapan lagi ya? Badanmu kurus. Kapan terakhir minum vitamin? Jangan kayak robot kerja terus." Dan akhirnya, setelah 5 tahun pacaran, kami menikah. Hari pernikahan kami sederhana, tapi penuh tawa dan air mata. Di pelaminan, salah satu temanku bisik, "Gila, Ra, kamu beneran nikah sama cewek paling galak sekampus." Aku jawab sambil tersenyum, "Galak, iya, tapi juga paling perhatian." Gini, tiap pagi aku dibangunkan dengan suara yang sama. "Bangun sayang, nanti telat kerja." "Ra, jemuran udah 2 hari nggak diangkat loh." Tapi juga, "Aku masakin sarapan kesukaan kamu. Hati-hati di jalan ya." Cinta itu nggak selalu manis dan penuh bunga. Kadang cinta datang dalam bentuk teriakan, teguran, dan bahkan omelan. Tapi saat kamu tahu bahwa di balik itu semua ada ketulusan dan perhatian yang dalam, kamu akan sadar, cinta sejati bisa saja dimulai dari sebuah omelan. Pernah jatuh cinta sama orang galak? Ceritain di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita cinta selanjutnya.